Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat, gak ada yang kurang satu apapun ya. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, untuk pembacaan doa pada hari ini akan dipimpin oleh ketua suku kita, Mas Rohman. Ayo silahkan Mas, dipimpin anak buahnya. Ya, kita baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anak, selanjutnya ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Jadi jangan bicara sendiri ya, didengerin. Kalau namanya disebut nanti gini, hadir bu, gitu ya. Oke. Yang pertama, Rahma Syaputra, hadir ya. Abdurrahman, oke, Abdurrahman hadir. Febrianti, mana Febrianti? Oh di pojok sana ya, nggak kelihatan ya, hadir. Oke. Dwi Kumalasari, hadir. Riko Aji, oke, hadir ya. Ilham, Novan Maulana, oke, hadir. Lutfiani, oke. Ratih, oke. Dewi Ima, oke, Dewi Ima hadir. Yovikaria, oke. Erli Lutfiana, Mila Ernanda, Bayu, oke. Hadir semua ya. Yang nggak hadir hari ini nihil nggak hadir. Oke. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, hari ini kita mau belajar apa sih? Siapa tahu ada yang belum baca kemarin, jadi nggak tahu kita hari ini mau belajar apa. Ayo, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ibu tunjuk, ayo. Ketua suku kita Mas Rohman, ayo, kita hari ini belajar apa? Oke, kita hari ini belajar mengenai jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Oke. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, hari ini kita itu akan membahas mengenai proses runtuhnya dinasti Umayyah dan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuannya itu agar kalian anak-anak dapat menjelaskan
bagaimana proses atau runtuhnya, faktor yang mendorong runtuhnya dinasti Umayyah, dan menjelaskan mengenai bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah, seperti itu. Nah, jadi akan ada 2 poin ya, ingat 2 poin yang akan kita bahas hari ini. Proses runtuhnya dinasti Umayyah yang pertama, dan yang kedua proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Kenapa sih kita kok harus mempelajari mengenai proses berdirinya dinasti Abbasiyah? Kenapa? Ayo coba Mbak Lutfiani, ayo kenapa? Oke, benar sekali, agar kita dapat mengetahui peradaban Islam di masa lampau, seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, minggu kemarin Ibu memberikan tugas pada kalian untuk membuat rangkuman atau resum mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ayo, silahkan Mas Rohman, ketua suku kita, untuk mengumpulkan tugas dari teman-temannya. Ayo, silahkan dikumpulkan di meja Ibu sini ya. Ayo teman-teman, segera dikumpulkan tugasnya ke Mas Rohman. Ayo, silahkan, Ibu kasih waktu 1 menit untuk pengumpulan tugasnya. Semua sudah ngerjakan kan ya? Oke, pintar sekali. Oke, terima kasih Mas Rohman. Nah, anak-anak, Ibu akan ngasih kalian soal sebagai pretest sebelum Ibu menjelaskan mengenai proses berdirinya dinasti Abbasiyah dan proses runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, Ibu akan memberikan kalian 5 soal saja, gak usah banyak-banyak ya. 5 soal saja. Oke. Silahkan dikeluarkan alat tulisnya. Ayo, dikeluarkan alat tulisnya. Jangan lupa buku paket, buku LKS, buku tulis, buku catatan, alat tulis, pensil, ballpoint. Ayo dikeluarkan semuanya ya. Oke, Ibu bacakan soal nomor 1. Ayo ditulis. Siapakah khalifah pertama dinasti Umayyah? Ayo. Sudah ya? Oke. Nomor 2. Apakah yang menyebabkan dinasti Umayyah runtuh? Oke, nomor 2. Selanjutnya, nomor 3 ya. Siapakah khalifah pertama dinasti Abbasiyah? Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 sudah? Nomor 3 sudah ya? Nomor 4. Pada tahun berapakah dinasti Abbasiyah berdiri? Itu nomor 4 ya. Pada tahun berapakah dinasti Abbasiyah berdiri? Oke, terakhir nomor 5. Pada tahun berapakah dinasti Umayyah runtuh? Ayo. Terakhir, pada tahun berapakah dinasti Umayyah runtuh? Oke, silahkan yang sudah selesai dikumpulkan dulu di sini ya. Dikumpulkan dulu, dikumpulkan. Ya, terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana sih runtuhnya dinasti Umayyah. Kan sebelum ada dinasti Abbasiyah itu ada satu dinasti besar di Islam, itu namanya dinasti Umayyah. Nah, itu dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama yang berdiri dalam peradaban Islam, seperti itu. Jadi dinasti Umayyah
sendiri itu lahir pada tahun 41 Hijriah, tepatnya pada tahun 661 Masehi. Ada yang masih ingat bagaimana sih berdirinya dinasti Umayyah itu? Ayo coba, Mas Rohman, ketua suku kita, masih ingat bagaimana berdirinya dinasti Umayyah? Oke, pinter sekali. Jadi dinasti Umayyah itu berdiri ketika ada perebutan kekuasaan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sofyan. Nah, pada saat itu terjadi arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sofyan, yang pada akhirnya arbitrase itu menyebabkan Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sofyan. Sejak saat itulah berdiri namanya dinasti Umayyah dengan khalifah pertamanya siapa? Mbak Rani? Iya, khalifah pertamanya Muawiyah bin Abu Sofyan. Nah, selanjutnya pada peradabannya dinasti Umayyah pun mengalami pasang surut, tergantung dari ini sih khalifahnya. Ketika khalifahnya itu dapat bekerja dengan baik, tegas, disiplin kayak gitu, maka akan mencapai kejayaannya. Namun karena ada juga khalifah yang dia itu suka berfoya-foya seperti itu, akhirnya pertahanan dari dinasti Umayyah itu pun lemah, akhirnya bisalah diserang oleh musuh seperti itu. Nah, dinasti Umayyah itu runtuh pada tahun 748 Masehi. Bagaimana sih runtuhnya dinasti Umayyah? Ada yang tahu? Mas Rio? Bagaimana Mas Rio? Iya, betul. Keruntuhan dari dinasti Umayyah itu akibat tumbang atau kalahnya Khalifah Marwan melawan Abu Abbas dari dinasti Abbasiyah yang berkolaborasi atau didukung oleh Abu Muslim Al-Khurasan, yang pada saat itu Abu Muslim Al-Khurasan berperan sebagai panglima perang pada saat itu. Nah, pada pertempuran Pertempuran apa, Mas? Iya, pertempuran Zabhulu. Jadi pada pertempuran Zabhulu itu Khalifah Marwan kalah melawan Abu Abbas As-Sofwan dan Abu Muslim Al-Khurasan, sehingga pada saat itu pula dinasti Muawiyah runtuh. Pada saat dinasti Muawiyah runtuh, di situ pula berdirilah satu dinasti baru, yakni dinasti Abbasiyah. Jadi kekuasaannya berpindah dari Muawiyah ke Abbasiyah seperti itu. Jadi pada kesimpulannya dinasti Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi. Betul sekali. Nah, sebenarnya ya anak-anak, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan dinasti Umayyah itu runtuh selain dari kalah perang itu tadi. Faktor pertama itu karena ada figur pewaris kerajaan, pewaris dari khalifah itu yang lemah. Jadi kekuatan dari pemerintahan dinasti Muawiyah itu menjadi lemah, sehingga tidak bisa tegas dalam mengambil keputusan seperti itu. Selanjutnya, tidak ada ketentuan tentang bagaimana cara pengangkatan khalifah. Hal ini menyebabkan apa, anak-anak? Menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan antar mahkota, putra mahkota seperti itu. Jadi karena tidak adanya tata cara atau ketentuan tentang bagaimana pengangkatan khalifah, maka akan perebutan kekuasaan antar itu tadi putra mahkota seperti itu. Lalu selanjutnya itu karena ada ini tadi yang Ibu sampaikan,
khalifah yang hidup mewah dan berfoya-foya. Hal ini tentu sangat berakibat bagi dinasti Umayyah itu sendiri. Selanjutnya, ulama yang kecewa terhadap para penguasa yang menjalankan pemerintahan itu semakin menyimpang dari ajaran agama Islam, seperti itu. Selanjutnya, pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan. Kita sudah tahu ya, pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan itu sudah sejak dulu, seperti itu. Ketidakpuasan sejumlah mawali. Apa sih mawali itu? Mawali itu adalah orang-orang yang beragama non muslim. Karena pada saat dinasti Umayyah berkuasa itu orang-orang mawali dinomorduakan dalam pengambilan keputusan. Jadi tetap orang Islam itu dinomorsatukan, terus orang mawali itu dinomorduakan, seperti itu. Mereka itu merasa tidak ada keadilan, seperti itu. Lalu latar belakang terbentuknya munculnya dinasti Umayyah itu kan berlatar belakang penuh dengan konflik antara yaitu tadi Ali dan Muawiyah. Itu sangat penuh dengan konflik, seperti itu. Selanjutnya, munculnya kekuatan baru, yakni itu tadi dinasti Abbasiyah yang didukung oleh Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Keluarga dekat dari Nabi Muhammad. Syiah itu orang yang sangat mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah juga didukung oleh kaum Mawali, kaum non muslim yang dinomorduakan oleh dinasti Muawiyah tadi. Nah, itu tadi runtuhnya dinasti Muawiyah beserta dengan faktor-faktor penyebabnya. Ada faktor yang dari dalam, intern dari kerajaan atau dinasti Umayyah sendiri, seperti khalifahnya lemah, terus khalifahnya suka berfoya-foya, seperti itu. Ada yang dari ekstern, seperti penyerangan dari dinasti Abbasiyah bersama dengan ketiga pendukungnya tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bagaimana sih proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebenarnya anak-anak, proses berdirinya dinasti Abbasiyah itu sendiri sangat berkaitan dengan proses runtuhnya dinasti Umayyah. Kenapa? Karena seiring dengan runtuhnya dinasti Umayyah, maka di situ berdirilah pula dinasti baru yang dinamakan dinasti Abbasiyah, seperti itu. Jadi, dinasti Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi dengan khalifah pertamanya Abu Abbas As-Sofan. Nah, seperti itu. Pada saat pertempuran melawan dinasti Umayyah, itu awalnya dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Kemudian Muhammad bin Ali itu wafat, digantikan oleh putranya Ibrahim al-Imam wafat pula, digantikan oleh Abu Abbas As-Sofah. Pada anak-anak, sebenarnya ada motif tersendiri di balik perebutan kekuasaan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Kenapa? Karena menurut dinasti Abbasiyah, yang berhak untuk meneruskan kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW adalah keluarga dekatnya, yakni keluarga Bani Hashim dari keluarga dinasti Abbasiyah, seperti itu. Oleh karena itu, Abu Abbas As-Sofah menggandeng Abu Muslim Al-Khurasan untuk merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah, seperti itu. Nah, siapa sih sebenarnya Abu Abbas As-Sofah itu? Abu Abbas As-Sofah merupakan seorang dengan nama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau lahir di Hamamah pada tahun 104 Hijriah, anak dari pasangan Muhammad bin Ali dan Robitoh bin Abdullah Al-Harith. Beliau dikenal dengan As-Sofah karena beliau dikenal sebagai pengalir darah
dan mengancam siapa saja yang membangkang. Beliau adalah seseorang yang memiliki moral tinggi, berpengetahuan luas, pemalu, berbudi luhur, dermawan, baik, setia kawan. Lantas beliau saat menduduki jabatan sebagai khalifah, beliau tidak memfokuskan untuk memperluas wilayah, akan tetapi beliau memfokuskan untuk memperkuat pertahanan pemerintahan di dalam negeri, seperti itu. Beliau menjadi khalifah saat pemerintahan dinasti Abbasiyah di Kufah, seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, sepertinya kalian sudah paham ya tentang materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian belajar sambil bermain. Nah, di sini Ibu akan menerapkan satu metode yang namanya itu make and match, di mana Ibu menyediakan kartu yang berisi separuhnya ini soal, separuhnya ini jawaban. Jadi tugas kalian untuk mencocokkan antara soal dan jawaban yang tepat, seperti itu. Ibu akan mengkocoknya dan membagikan kepada kalian, seperti itu. Minta tolong Mbak Erli untuk membagikan ini kepada temannya, dibagi satu-satu ya. Terima kasih Mbak. Nah, anak-anak, Ibu akan memberi waktu kalian selama 3 menit saja. Ya, Ibu akan memberi waktu kalian selama 3 menit saja untuk mencocokkan kartu yang Ibu bagikan ini tadi. Setelah kalian selesai mencocokkan kartu dan telah menemukan pasangan dari kartu yang kalian dapatkan, 10 tercepat silahkan store ke Ibu dan menulis namanya di kertas ini. Silahkan menulis namanya di kertas ini dan akan mendapatkan reward dari Ibu berupa tambahan nilai dalam bab ini, dalam materi sebab ini, seperti itu. Nah, silahkan untuk kalian memulainya. Ingat, jangan gaduh karena di sebelah kita ada teman-teman yang sedang menjalani proses pembelajaran juga. Jadi tetap kondusif ya, meskipun sebenarnya memang ya harus tanya-tanya sama temennya, jawabanmu apa, soalmu apa, seperti itu, tapi harus tetap kondusif. Ingat ya, kondusif. Oke, silahkan Ibu mulai. 3, 2, 1. Ya, sudah semua ya, sudah dapat jawaban semua, sudah dapat soal semua, sudah dapat pasangan semua kartunya, sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, dari sini Ibu itu menerapkan metode ini dengan maksud untuk mengaktifkan kalian dalam pembelajaran kali ini, agar kalian dapat berperan aktif, seperti itu. Oke, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yakni sebab runtuhnya pemerintahan dinasti Umayyah karena adanya faktor intern dan ekstern. Internnya disebabkan oleh khalifah dan keluarga kerajaan atau dinasti, dan eksternnya disebabkan oleh serangan dari luar kerajaan, terutama dari dinasti Abbasiyah bersama 3 pendukungnya tadi ya, Bani Hashim, terus Mawali, sama Syiah, seperti itu. Lantas proses berdirinya dinasti Abbasiyah itu sangat berkaitan erat dengan runtuhnya dinasti Umayyah. Jadi ketika dinasti Umayyah runtuh, maka disitu pula berdirilah dinasti Abbasiyah, seperti itu, yang dipimpin oleh khalifah pertamanya siapa? Iya betul, Abu Abbas as-Saffah. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Oh iya, jangan lupa mengerjakan evaluasi di halaman 27 ya.
Untuk subbab ini, materi ini silahkan dikerjakan untuk dikumpulkan di minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk meresum materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yakni mengenai silsilah keluarga dari Bani Abbasiyah dan khalifah besar yang berpengaruh dalam dinasti Abbasiyah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.